Mulutmu harimaumu, mengerkah kepalamu. Saya ingat pepatah itu atau peribahasa itu ketika membaca berita tentang jering yang sekarang ditahan polisi ya, karena omongan-omongannya. Apa sebenarnya arti pepatah itu? Pepatah itu membuktikan bahwa dalam bahasa Melayu, apa yang kemudian hari ini kita pakai sebagai bahasa Indonesia, puisi itu sudah dikerjakan, puisi itu sudah dihasilkan gitu. Apa ciri-ciri puisi pada pepatah itu? Ada pemadatan makna, ada pengaturan cara ucap, ada pemilihan kata yang tepat, ada keindahan bunyi yang kemudian sekarang kita artikan menjadi tata rima atau eufoni seperti itu. Meskipun dia adalah produk sastra lama, sastra lisan. Apa ciri-ciri sastra lama itu? Dia anonim. Kita nggak tahu siapa yang pertama kali mengucapkan atau menciptakan itu. Tapi pasti ada seseorang yang punya bakat menyusun kalimat, atau kalau sekarang kita sebut sastrawan, kita sebut sebagai penyair gitu, yang merumuskan itu, yang pertama kali mengucapkan. Kan nggak turun begitu aja, nggak tercipta begitu aja. Dia bukan ayat suci kan gitu, yang wahyu dari langit turun gitu. Nah pasti ada yang menciptakan, tapi karena di masyarakat lama sistemnya tidak mementingkan siapa yang mengucapkannya pertama kali begitu. Lagi pula tidak ada teknologi cetak, tidak ada perbanyakan buku, tidak ada yang produk-produk bahasa yang seperti itu, seperti juga pantun-pantun yang dilisankan, disebarkan dari mulut ke mulut, sehingga akhirnya nggak jelas lagi siapa yang mengucapkan. Tapi yang penting adalah apa yang diucapkan itu gitu. Nah, saya kira pepatah itu dan pepatah-pepatah lain mungkin ratusan tahun yang lalu udah ada gitu. Pasti sekali lagi ada yang mengucapkannya, memikirkan, menghayati, mengamati nilai-nilai itu, dan kemudian merumuskannya dalam satu kalimat yang kita kenal sebagai pepatah itu. Mulutmu harimaumu, mengerkah kepalamu. Apa sih artinya? Artinya kita pahami dulu kata mengerkah. Itu kata kerja ya, dari kata dasarnya kerkah, tapi jarang sih dipakai kata kerkah itu. Mengerkah itu artinya mengunyah atau menggigit sesuatu yang keras gitu. Yang paling tepat kata-katanya begini kalimatnya: harimau mengerkah kepala kambing. Wah, itu kebayang kata itu kan, ada bunyi tulang yang retak, ada bunyi ya kepala kambing digigit sampai retak gitu. Ada kekerasan, ada upaya yang menyantap sesuatu dengan kasar, dengan buas ya, namanya harimau mengerkah kepala kambing kan gitu. Nah, sedahsyat itulah kira-kira kalau kita bicara sembarangan. Nah, itu makna dari pepatah itu. Dan karena itu dia mempunyai ciri-ciri puisi, karena ada pemadatan makna di situ, kan luar biasa dalamnya kan gitu. Jadi kalau kita bicara sembarangan, kalau kita bicara tidak dipikirkan dulu, tidak ditimbang akibatnya dulu gitu, maka omongan kita itu di situ diwakilkan dengan mulut. Kadang-kadang omongan itu lidah kan gitu. Memang lidah tak bertulang. Oh, orang bisa ngomong sembarangan. Tapi di sini mulut gitu. Mulut karena akan dipertemukan, dipersandingkan, dijuktaposkan dengan kata kerkah tadi itu kan gitu. Jadi mulutmu, kata-katamu, kalimatmu, ucapanmu, karena yang berucap itu mulut kan. Harimaumu. Harimau itu binatang buas. Kata-kata kita tuh bisa menjadi buas kalau kita nggak kendalikan gitu.
Jadi nasihatnya adalah mulutmu harimau, hei ingat ya, mulutmu, ucapanmu itu bisa menjadi liar, bisa menjadi buas, tak terkendalikan. Kalau kamu sembarangan melepaskannya, mengucapkannya, dan itu bisa balik menyerang kamu, bisa mengerkah kepalamu. Dalam pepatah itu disebut begitu kan. Eh, Kepala kita dikerkah, bayangkan, digigit oleh harimau. Bayangkan rahang harimau yang kuat itu dengan taring-taring yang tajam itu menggigit kepala kita, sehingga kepala itu bukan hanya segera digigit tapi dikunyah, dimakan oleh si harimau itu gitu. Seperti pepatah lain yang ya, pepatah juga ada intertekstualitas ya gitu. Harimau mengerkah kepala kambing, itu pepatah lain sebenarnya gitu. Nah, ada pepatah mulutmu harimau mengerkah kepalamu bisa kita pahami dengan baik kalau kita juga mengetahui bahwa ada pepatah lain, yaitu harimau mengerkah kepala kambing gitu. Nah, sekarang kepala kambing itu adalah kepala kita, harimau itu adalah omongan kita, kata-kata kita yang tidak kita kendalikan, yang tidak kita pertimbangkan akibatnya, yang menyinggung banyak orang. Seperti jering kan, ya nggak berhenti ngomong macam-macam gitu, menyerang banyak pihak, sehingga dilaporkan, kan dia harus menjalani akibat dari omongannya itu gitu. Kepalanya sudah dikerkah oleh harimau, yaitu omongannya sendiri. Nah, jadi puisi dalam hal ini pepatah, produk dari sastra lama, dari masyarakat lama itu bisa abadi sampai hari ini, bisa menjadi ingat-ingatan kepada kita, bisa menasehati kita, karena kandungan makna yang dibawanya itu relevan dengan perilaku manusia kapanpun zamannya manusia itu hidup. Puisi kita harusnya juga kita tekadkan, kita niatkan, kita ikhtiarkan untuk menjadi seperti itu. Kita nggak nulis pepatah baru, kita nggak nulis peribahasa baru, tapi Hairil misalnya kan menghasilkan banyak bait-bait yang bisa lepas dari konteks puisinya dan menjadi seakan pepatah yang juga menasihati kita. Misalnya, aku mau hidup 1000 tahun lagi, gitu kan, bisa menyemangati semua orang bahwa kita harus bertekad menghasilkan sesuatu yang berumur panjang, yang dihargai orang dari zaman ke zaman. Atau hidup hanya menunda kekalahan, itu juga menjadi pepatah lain yang juga bisa dimaknai bermacam-macam dan luas sekali maknanya. Atau hidup berlangsung antara buritan dan kemudi, itu juga dari Hairil. Nah, sajak-sajak modern yang ditulis oleh Hairil pun bait-bait tertentu itu bisa menghasilkan seperti pepatah juga. Bedanya adalah sekarang kita tahu siapa yang mengucapkan yang nggak seperti pepatah lama tadi itu, mulutmu harimau mengerkah kepalamu itu gitu. Kita bisa memaknainya hari ini, kita bisa mengambil manfaat dari kandungan nasihat yang membuat kita bijak pada hari ini, meskipun kita nggak tahu siapa orang bijak yang dulu bertindak seperti penyair yang merumuskan makna ke dalam sebuah pepatah yang ditata sedemikian baik sehingga kita mudah menerima dan tertarik untuk memaknainya atau mengambil kebijakan dari situ. Gitu. Terima kasih. Ketemu lagi di vlog berikutnya. Terima kasih.